Halo teman-teman trader, kembali lagi di channel Profit bareng bersama saya Eko. Pada pagi ini saya ingin sharing buat teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, untuk sharing hari ini saya ingin sharing bagaimana kita membaca tren berdasarkan indikator. Di sini saya menggunakan moving average. Nanti untuk entry-nya saya akan mempadu-padankan dengan indikator yang namanya Bollinger Band. Ini khusus pemula, sangat saya sarankan ditonton dari awal sampai akhir karena ini sangat membantu khusus yang belum banyak tahu mengenai analisa grafik ya teman-teman. Jadi ini full indikator, saya tidak berbicara candlestick, tapi nanti saya akan singgung sedikit mungkin untuk membantu teman-teman dalam entry. Ini adalah trading binary option ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya butuh satu candlestick. Sekali lagi setiap video saya hanya mengingatkan teman-teman hanya butuh satu candlestick yang sesuai dengan arah entry teman-teman, dan pastikan teman-teman entry berdasarkan tren pada saat itu. Jadi jika trennya turun, teman-teman carilah entry sell, dan begitu sebaliknya. Ketika tren naik, teman-teman cari entry buy. Oke? Kita lanjut ke videonya. Di sini saya sudah berada pada tampilan broker IQ option. Dan karena saat ini persentase masih 60% semua, saya tidak akan trading dengan akun real. Saya akan memberikan penjelasan edukasi saja buat teman-teman ya. Semoga dipahami. Oke, sebelum masuk ke indikatornya, saya akan memperlihatkan. Untuk teman-teman yang belum tahu, indikator ada di menu bagian sudut kiri bawah. Di sini ada moving average yang saya gunakan periodenya 21, 34, dan 90. Ini adalah angka-angka Fibonacci teman-teman. Kenapa harus angka Fibonacci? Karena angka-angka dari Fibonacci ini di masa lalu, di pergerakan grafik masa lalu itu sangat dihargai teman-teman. Dan ini sangat panjang sih untuk penjelasannya. Untuk teman-teman yang mau ngikutin, silahkan ikutin angkanya. Defaultnya itu moving average, coba kita lihat ya. Moving average, nah misalkan teman-teman baru ingin menambahkan ya, kita klik pertama kali itu 14, teman-teman tinggal ganti aja 21 dan 34, warnanya disesuaikan, dan jenisnya itu saya pilih yang EMA, eksponensial ya teman-teman. Oke, dan muncullah 3 ini. Yang paling atas ini adalah 90, yang nomor 2 yang biru ini 34, dan paling bawah merah ini adalah 21. Bagaimana untuk mengidentifikasi bahwa tren itu sedang bullish atau naik, atau bearish sedang turun? Oke teman-teman, kebanyakan trader banyak yang menggunakan moving average di binary option khususnya itu ketika terjadi persilangan, dan saya tidak mau menggunakan hal ini. Kenapa? Karena harus banyak signal-signal yang palsu gitu. Ketika bersilangan ternyata nggak jadi, makanya saya entry-nya nggak seperti itu, nggak menunggu persilangan teman-teman. Jadi bagaimana? Oke, yang pertama adalah kita akan cari tren, misalkan ini teman-teman. Tren ini bearish, turun. Kenapa? Syarat pertama tren bearish adalah moving average 90-nya ada di atas. Nah, dan 34 ada di nomor 2 di tengah, dan 21 di bagian bawah. Dan harga itu yang candlestick ini ya teman-teman. Harga berada di area bawah moving average. Oke teman-teman, berada di moving average seperti ini, berada di bawah. Ini adalah tren turun menurut indikator. Kita hanya bicara indikator ya, kita cari yang lebih jelas. Nah seperti ini kan, harga berada di atas moving average. Ini teman-teman sudah bisa mencari entry buy. Yang penting untuk yang belum tahu tren, belum tahu menggaris trendline seperti apa, support and resistance itu seperti apa, teman-teman bisa modalkan moving average. Tunggu ketika dia sudah bersilangan, teman-teman jangan entry. Ketika bersilangan, biarin aja teman-teman. Tapi kalau sudah bersilang dan membuka lebar, ini ada jarak yang cukup lebar dan harga sudah berada di atas, fix. Pada saat itu confirm bahwa tren sedang naik. Kita tunggu aja, tunggu apa? Tunggu koreksi ke bawah. Saat ini kan koreksi ini kan pertama trennya naik. Udah naik, udah memotong, garis SMA-nya juga udah motong, dan kita tunggu aja koreksi atau secondary trend. Jadi dia akan koreksi teman-teman. Tren itu zigzag, naik turun naik turun naik turun gitu teman-teman. Ini naik turun naik turun. Kapan dia berganti tren? Setidaknya harga yang di sini, ini harga low ya, yang ini low 1, low kedua. Setidaknya kalau dia mau konfirmasi untuk turun, ini kan lagi naik, dia mau konfirmasi turun, setidaknya harganya mampu menembus yang low terakhirnya ini, yang low terakhir ini teman-teman. Setidaknya dia mampu menembus itu dulu untuk konfirmasi akan terjadi indikasi pembalikan arah dari tren kuat naik menjadi kuat turun.
Oke, itu untuk dasarnya. Yang penting teman-teman tahu dulu untuk membaca tren naik atau turun berdasarkan indikator moving average. Lalu entry-nya seperti apa? Oke ya teman-teman, sebelum entry saya carikan dulu ya moving average yang lebih terlihat baik ya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Ini harga sudah bergerak di bawah moving average yang ketiga. Moving average ini ibaratkan pertahanan. Jadi pertahanan terakhir teman-teman yang garis kuning. Ketika garis kuning di break, teman-teman jangan langsung asumsi untuk buy. Tunggu dulu, tunggu semuanya confirm. Semua moving average-nya bersilangan dan harganya juga berada di atas atau di bawahnya ya, sesuai trennya. Ini kan ada di bawah dan moving average-nya ada di atas. Ini konfirmasi untuk tren bearish atau turun, dan teman-teman bisa entry sell ketika koreksi, ketika candle atau harga masuk lagi ke area seperti ini, masuk lagi ke area moving average, teman-teman bisa cari entry. Nanti bisa dikombinasikan dengan Bollinger Band setelah ini teman-teman. Jadi untuk entry-nya adalah ketika dia koreksi masuk kembali ke moving average, di situ teman-teman bisa entry. Kalau teman-teman tahu pola candlestick lebih bagus. Ini ada candlestick yang udah termasuk pembalikan dan harga turun. Teman-teman bisa cari di Google ya, candlestick pembalikan. Nah, ini masuk lagi ke area moving average, teman-teman bisa gunakan candlestick ataupun nanti Bollinger Band. Teman-teman bisa entry lagi di sini. Nah, dan dia juga turun. Kita nggak perlu harga sebanyak ini, teman-teman. Satu candlestick aja. Sehingga dia masuk lagi ke area sini, ini kita bisa entry lagi, sell dan profit. Harga close lagi di bawah ini, kita bisa entry lagi. Jadi momentumnya sangat banyak di binary option. Tapi kalau teman-teman entry-nya 3 menit, 5 menit ya itu sangat lama. Teman-teman ngapain berharap harga cukup jauh turun dan cukup jauh naik? Nggak butuh, kita hanya butuh satu candlestick aja. Oke, kita pasangkan indikator Bollinger Band. Saya udah tambahkan di sini. Oke, Bollinger Band-nya standar aja teman-teman. Jadi gimana cara gunanya mas? Oke, kita cari trennya dulu. Yang ini ya. Moving average tadi kan udah confirm ya. 90 ada di atas dan harga ada di bawah moving average yang 3 ini. Oke, confirm dulu. Itu berarti sell. Apa yang kita cari? Entry sell. Oke. Bollinger Band saya gunakan biasa untuk membantu teman-teman. Kita nggak terlalu banyak bicara Bollinger Band secara luas ya. Tapi kita bicara untuk entry aja di sini. Nanti video berikutnya mungkin saya jelasin detail Bollinger Band. Oke, ketika dia masuk di tren turun dan harga bergerak naik dan lalu kena di bagian upper atau yang garis atasnya Bollinger Band ini, garis teratasnya, kita bisa entry sell. Kebetulan kan di sini teman-teman, sorry ada suara sedikit motor, bentar. Oke, ketika dia ada di bagian upper di sini dan dia mengenai moving average-nya juga, teman-teman bisa entry sell pada saat itu. Oke, dan ini teman-teman di sini ada polanya. Jadi sebenarnya candlestick ini mudah teman-teman. Contoh ya, misalkan di sini masuk ke area moving average dan dia juga kena di bagian atas upper dari Bollinger Band. Setidaknya teman-teman, saya ambil garis. Ini kan harga candle hijau terakhir ketika menyentuh. Ketika harga open, kalau hijau ini kan opennya di bawah, close-nya di atas, merah kebalikannya. Setidaknya harga opennya ini sudah terbreak di candle berikutnya. Kalau sudah di break, teman-teman bisa entry sell, cari sell. Ini ada break tipis, teman-teman entry sell, tapi kan di sini loss. Nggak apa-apa, entry aja lagi. Di campaign kedua, teman-teman udah profit. Di sini terbreak. Tapi karena ini tipis, teman-teman mending tunggu ada candle yang benar-benar break. Nah, di sini adalah candle benar-benar break. Ya, benar-benar break dari harga hijau terakhir sini. Harga opennya di break dan kita bisa lihat candlenya turun teman-teman. Kita hanya butuh 1-2 candle cukup. Kalau saya satu aja, gak usah 2 menit. Satu candle, ketika dia naik lagi kita sell lagi. Makanya saya selalu siapin dana kompensasi ya. Jadi kita harus tahu kompensasi terburuk kita di mana. Dan selalu lakukan analisis teknikal yang konsisten teman-teman. Kalau teman-teman mau entry berdasarkan Bollinger Band dan moving average, ya pastikan besok juga entry dan dicatat. Ya, terburuknya sampai apa, kita bisa lihat di aset lain. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kan ini walaupun grafiknya agak sedikit tidak baik. Oh bentar, ini 5 second, kita pindah ke 1 menit. Oke, 1 menit. Oke, 1 menit.
ini confirm ya, harga berada di atas moving average ya, berada di atas moving average, kita akan cari entry buy. Jika dia menyentuh bagian moving average, masuk lagi ke bagian moving average dan menyentuh lower nih, lower dari Bollinger Band, kita bisa cari entry buy. Di sini kita udah bisa profit, walaupun di sini turun dulu, kita udah bisa profit satu candle. Dia turun kembali, masuk lagi, dan ini di break ya, di break oleh candlesticknya bagian lower dari Bollinger Band. Kita bisa entry buy dan di sini kita profit 1 menit. Di sini di break kembali dan kita bisa entry lagi dan kita profit, teman-teman. Oke, jadi teman-teman nggak perlu takut, aduh ini kok loss ya mas, nggak apa-apa, entry aja. Setidaknya dia belum nge-break pertahanan terakhir dari teman-teman, yaitu adalah moving average 90. Mas, ini ada ini tadi sempat nge-break, enggak, ini nggak break, dia kembali ke atas dan dia di close di atas moving average 90. Masih ada indikasi untuk naik ya teman-teman. Sekali lagi, dalam trading tuh nggak ada yang pasti, kita hanya mengambil probabilitas yang lebih tinggi ya. Jadi dari masa lalu, dari grafik masa lalu yang sebelah sini, itu kita setidaknya mengambil probabilitas dari 10 entry itu 8 kali benar adanya. Jadi kita hanya mengambil seperti itu teman-teman. Oke, semoga pemahaman dari moving average dan Bollinger Band kali ini bisa membantu trading teman-teman, khususnya trader pemula ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.